Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rukayah, di mana kali ini membuat video presentasi dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komunikasi dan etika bisnis dengan nomor induk mahasiswa yakni 2013 9404 di mana saya kebagian mengamati dalam hal pedagang di pasar tradisional. Baik, kita langsung saja ya. Di mana ini adalah hasil dokumentasi dari pengamatan yang saya lakukan, di mana di paling atas, tepatnya di tengah, itu adalah dokumentasi atau foto latar depan toko yang saya amati. Kemudian juga ada ada foto saya dengan pebisnis yang saya amati. Kemudian juga ada sekitar 3 foto yang memperlihatkan 4 produk yang dijual oleh pedagang yang saya amati. Oke, terkait dengan pengamatan dan di makalah yang tertera, latar belakang saya mengamati pedagang tersebut, pedagang di pasar tradisional. Dimana kan kita tahu ya bahwa pasar tradisional, kita aspeknya kecil aja. Pasar itu kan dimana tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung kan. Tetapi kalau untuk pasar tradisional lagi lebih identik ke pasar tradisional, maka otomatis yang dijual itu atau barang, mungkin orangnya pasti akan bersifat tradisional, atau mungkin ya lebih mudah kita tangkap adalah identiknya itu sederhana. Jadi biasanya tuh yang menjadi identik pasar tradisional itu kebanyakan ya mungkin orang dapat itu kumuh, kemudian juga tidak serapi, tidak seindah di mall, tidak seindah di supermarket barangkali. Tetapi menjadi kelebihan pasar tradisional ini adalah di mana pasar tradisional itu biasa menyediakan barang-barang tradisional yang biasa yang menjadi incaran karena mungkin untuk oleh-oleh dan segala macam, yang dimana kita tidak temui di pasar-pasar yang bersifat formal. Nah, pastinya ketika pasar ini kan berisi interaksi antara penjual pembeli, pastinya dalam hal berinteraksi itu perlu adanya etika yang mengatur gitu loh, sehingga pastinya dalam hal berinteraksi menjadi kemudian mungkin nyaman satu sama lain, kemudian juga komunikasinya jadi berjalan baik dan segala macam. Dan pastinya tujuan dari komunikasi itu bisa tercapai dengan adanya kita mengikuti etika yang berlaku ketika berinteraksi. Nah, jadi berdasarkan pernyataan tersebutlah maka dilakukan pengamatan terkait pedagang di pasar tradisional dan bagaimana pedagang yang saya amati ini ketika beretika dalam berbisnis itu apakah pantas sesuai kriteria etika bisnis ataukah tidak. Oke, next. Jadi ini adalah sekiranya kajian teori atau tinjauan pustaka di mana saya menyajikan informasi terkait arti dari pasar tradisional, kemudian arti dari komunikasi, kemudian etika bisnis, di mana pasar tradisional yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pasar tradisional adalah identik dengan menyajikan dua pihak, penjual dan pembeli yang berinteraksi, di mana latar tempat berinteraksi itu pun identik sederhana, bersifat juga lebih kepada tradisional,
kemudian biasanya juga dalam interaksi itu nggak formal gitu loh, malah lebih informal. Bahkan di pasar tradisional itu kita dapati ya, misalkan antara penjual dan pembeli itu terkadang ada yang mungkin ada kaitan keluarga. Jadi makanya di pasar tradisional itu ketika berinteraksi itu mereka lebih nyaman dan lebih ramah, itu saya dapati pasar tradisional itu seperti itu. Kemudian juga komunikasi, dimana komunikasi ini kan terdiri dari 3 komponen yang oleh karena itu bisa dikatakan komunikasi, di mana ada yang menyampaikan pesan, ada isi pesan itu sendiri, kemudian ada yang menerima pesan. Jika interaksi tersebut terdiri atas 3 komponen tersebut, maka baru kemudian dinamakan komunikasi. Kemudian etika bisnis, ya itu tadi, dimana adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal beretika, yaitu pebisnis pun perlu memperhatikan hal tersebut. Oke, next. Oke, ini pasar tradisional. Nah, pasar atau pekan, memang sih pasar itu identik biasanya ada setiap pekan, dan kebanyakan itu di hari Ahad, di weekend, di akhir pekan ya. Dimana secara lengkap disebut pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli. Lebih lengkapnya, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar menawar. Pasar umumnya terdiri dari kios, toko, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar biasanya menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, baik itu ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kue. Bahkan juga ada kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Oke, next. Komunikasi. Nah, ini adalah definisi dari komunikasi, di mana komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dan juga ternyata komunikasi itu bermacam-macam, dan salah satu contohnya itu komunikasi itu terbagi atas 2 macam. Pertama ada komunikasi verbal, kemudian ada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu ya seperti saya lakukan, yaitu secara lisan, dimana komunikasi verbal itu mengandalkan lisan atau tidak salah tulisan ya. Sedangkan komunikasi non verbal itu lebih pada gerak-gerik tubuh kita. Jadi ternyata dari gerak-gerik tubuh kita tuh juga kita berkomunikasi secara tidak langsung ya. Jadi makanya perlu akan etika, karena gerak-gerik pun diperhatikan nih. Nah, kemudian komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Oke, next. Kemudian etika bisnis ya. Jadi etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, jadi etika bisnis ini kenapa penting? Karena memang mengarahkan kepada sosial kan, mengarah pada interaksi kita terhadap sosial. Dan contohnya tadi adalah terhadap organisasi dan masyarakat yang pastinya kepada halayak ramai lah ya, dimana perlu adanya dalam hal berperilaku itu harus sesuai dengan norma nih, sesuai dengan norma yang berlaku. Dan juga ya pastinya harus adanya moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab itu tadi. Jadi etika bisnis itu perlu banget. Kemudian ini adalah sekiranya contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ini nggak terkait bisnis, tetapi
sekiranya seorang masyarakat, mungkin kita sebagai seorang manusia gitu loh, sekiranya harus eh, memiliki etika tersebut sih, seharusnya memiliki etika ini dalam kita berinteraksi, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu jujur, tidak berbohong, kemudian bersikap dewasa, yakni tidak kekanak-kanakan. Kemudian yang ketiga ada lapang dada dalam berkomunikasi, di mana terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ketika berbisnis ini perlu sekali, dimana kita misalkan menjelaskan kriteria produk kita, mungkin bahannya apa dan proses pembuatannya seperti apa, karena itu pasti diperlukan oleh seorang pembeli sih biasanya kan. Pasti pembeli itu perlu akan kriteria yang kriteria yang mendalam terkait dimana itu kan juga menjadi eh, pengaruh apakah dia berkeputusan membeli atau tidak, itu kan dari eh, apa ya profil dari produk tersebut lah ya. Terkait ukuran, kemudian terkait bahannya apa dan segala macam. Kemudian menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik pastinya, misal kita memanggil mbak, memanggil kakak, kemudian pastinya dengan intonasi suara yang pelan, yang sopan dan ya sesuai dengan etika yang berlaku. Kemudian juga menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, tidak berbelit-belit. Kemudian juga tidak mudah emosi dan emosional, dimana seorang pembeli itu, contoh ya, misalkan mungkin barangnya dikritik dan segala macam, maka seorang pebisnis itu harus menjaga emosi, tidak mudah terbawa suasana, ya harus menjaga emosinya. Kemudian juga berinisiatif sebagai pembuka dialog. Pastinya seorang pebisnis itu harus berinisiatif membuka percakapan terlebih dahulu, menyapa pembeli terlebih dahulu gitu. Kemudian juga berbahasa baik, kemudian pastinya ramah itu sangat perlu sekali, dan sopan itu sangat perlu sekali. Kemudian menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, karena memang manusia itu identik yang dilihat, yang dilihat itu pasti yang tampak depan mata dulu ya, pastinya fisik dulu. Pasti ya pembeli itu pasti memerlukan kenyamanan sih pastinya. Dan ketika kita berpakaian, apakah itu enak dipandang mata, nyaman di mata pembeli, itu perlu sekali. Dimana berpakaian yang sopan, yang pastinya sih bagusnya mungkin tertutup ya. Kemudian juga pastinya bertingkah laku yang baik. Oke. Kemudian, nah, ketika kita ingin menciptakan etika bisnis, ketika kita ingin memulai nih, kita ingin beretika dalam berbisnis, tetapi ya kita harus perlu mengetahui hal-hal yang sekiranya perlu kita perhatikan dalam menciptakan atau memulai menerapkan etika dalam berbisnis. Jadi pertama adalah pengendalian diri, yaitu tadi kan terkait bagaimana kita bersikap, itu harus perlu adanya pengendalian diri. Kemudian juga ada pengembangan tanggung jawab sosial, perlu sekali, atau social responsibility. Misal mungkin ya ketika kita menjadi seorang manajer, kemudian pelayan di bawah kita melakukan kesalahan terhadap klien atau terhadap pembeli, maka kita harus tanggung jawab, dan pasti utamanya itu meminta maaf contohnya. Kemudian juga mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Nah, itu kan kenyataannya bahwa memang globalisasi atau perkembangan teknologi itu tidak hanya menyerang satu pihak aja, bahkan pembisnis pun juga terbawa arusnya gitu terkadang. Kemudian juga menciptakan persaingan yang sehat, pastinya tidak boleh ada ketindak kecurangan terhadap pembeli yang lain, tidak juga mencoba menjatuhkan pembelian lain, tetapi harus mengutamakan untuk melakukan persaingan yang sehat. Oke, kemudian menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Di sini kan arti dari pembangunan berkelanjutan itu kan dimana ya sekiranya kita nggak bisa seorang pembisnis itu nggak harus seharusnya nggak memikirkan kesuksesan diri sendiri. Alangkah baiknya
seorang pebisnis itu kan yang kita dapati kan ada ya, seorang pebisnis itu mereka pun juga kayak membagi ilmunya kepada orang lain, dan juga seperti tampak mereka tuh ingin melihat semua orang tuh sukses dan segala macam. Jadi apa ya, tidak segan untuk membagi ilmunya, mungkin juga berbagi terkait mungkin modal yang ya memang tidak menilai modalnya berapa, tetapi sekiranya adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang dimana tidak hanya memperhatikan kesuksesan diri sendiri, tetapi apalagi sekarang kita harus menatap bagaimana kesuksesan dari pebisnis ya di Indonesia, maksudnya berupaya untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia itu bagaimana. Pasti pebisnis yang seharusnya tuh ya itu memikirkan juga bagaimana seharusnya menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk orang-orang di sekitarnya lah paling tidak gitu loh, dalam lingkup kecilnya. Kemudian juga menghindari sifat 5K, dimana di sini ada kata belece, kemudian kong kali kong, ada koneksi, kolusi, dan komisi. Mungkin salah satu contoh yang saya artikan dimana kata belece atau kong kali kong gitu loh, misalkan ada satu hal yang disembunyikan dan juga menyembunyikan dari pihak lain, padahal pihak lain ini salah satu contohnya itu kan sama-sama juga pihak yang sama-sama misalkan membangun bisnis tersebut. Jadi nggak boleh ada hal-hal yang disembunyikan terhadap pihak lain yang juga ikut berjasa dalam usaha tersebut. Tidak ada yang disembunyikan lah ya. Kemudian juga contohnya mungkin kolusi, di mana dengan cara dua orang pihak ini saling bekerja sama untuk meraih keuntungan, tetapi hasilnya menjatuhkan orang lain, itu salah juga. Jadi ini adalah hal yang perlu dihindari ketika kita ingin menciptakan etika bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan lah. Kemudian juga mampu menyatakan yang benar itu benar. Nah, ini harus berani menyatakan kebenaran. Kemudian menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah, atau antara manajer dengan pelayan yang bergerak di bawah andilnya dan segala macam. Kemudian pastinya dalam hal berbisnis ada konsekuensi, dan memang perlu adanya konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Nah, itu perlu, jadi konsisten dengan apa yang sudah aturan yang ia buat, dia harus konsisten dengan hal tersebut. Kemudian juga menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Kemudian juga perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam satu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Jadi perlu adanya memperhatikan sih peraturan perundang-undangan dalam hal berjual beli, itu perlu juga. Nah, ini adalah sekiranya indikator etika bisnis, etika dalam berbisnis. Jadi pertama ada indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Kemudian yang kedua ada indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku, di mana di sini berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ada indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan kemudian etika bisnis yang keempat berdasarkan ajaran agama,
di mana pelaku bisnis dianggap beretika apabila dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kelima adalah indikator etika berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya yang mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Kemudian ada indikator etika bisnis menurut masing-masing individu, di mana adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Oke. Nah, jadi yang saya amati ya, ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mbak Sunarti selama sekiranya ketika berdagang atau berjualan di pasar tradisional. Jadi permasalahan yang pertama adalah ini mungkin dialami ketika Mbak tersebut memulai jualan, tetapi ketika jualan secara online, ya, dimana hal permasalahan yang ia dapat adalah ketika ada beberapa pembeli bahkan ya, mereka tuh menghentikan kesepakatan membeli atau memutuskan untuk tidak membeli padahal barang udah telah ada atau siap. Jadi orang yang membeli ini udah memesan sebelumnya, tetapi ketika barang telah ada dan siap dikirimkan, malah pembeli tersebut secara sepihak memutuskan tidak membeli gitu loh. Dan ini kan pastinya memberikan kerugian terhadap Mbak Sunarti gitu loh. Ini adalah sekiranya masalah pertama yang ia hadapi ya ketika ia berjualan. Kemudian ada juga ini adalah kendala atau perjuangan Mbak Sunarti ketika pertama kali berjualan di pasar tradisional, di mana Mbak Sunarti ini kan pastinya pada awalnya ia belum menyewa gedung di pasar tersebut. Jadi Mbak Sunarti itu menjual di di tanah yang sekiranya nggak ada atapnya gitu loh, di tempat di pasar tersebut, dimana di situ tidak terkena biaya. Kalau tidak salah sih biasanya ada biaya semacam 5.000 sampai tarif 15.000 jika orang tersebut misalkan memakai tempat yang tidak beratap di pasar tersebut, kalau tidak salah. Jadi Mbak ini dapat di situ berjualan di situ dulu gitu loh pertama kali. Nah, otomatis ketika ya dikatakan tadi tidak ada atapnya, maka yang menjadi risiko adalah terhadap dagangannya, dimana baik itu ketika panas terik ataupun ketika hujan turun gitu loh, pasti itu beresiko terhadap dagangan Mbak Sunarti. Itu bahkan pernah dialami Mbak Sunarti sendiri. Kemudian ada juga yang Mbak Sunarti dapati ya, gimana ya, pembeli itu pasti memiliki selera tersendiri, dimana terkadang pembeli itu ingin membeli barang tersebut, tetapi stok yang ada pada Mbak Sunarti tidak ada. Jadi maka otomatis yang menjadi perjuangan Mbak Sunarti sendiri, dan jadinya Mbak tersebut harus mencari ke toko lain di mana membeli, ketika dapat ia beli baru kemudian dia jual kembali. Jadi ya ini sebenarnya adalah permasalahan atau kendala yang pasti didapati mungkin sebagian besar atau mungkin hampir setiap pedagang mungkin dapati ya, permasalahan umum lah. Nah, jadi ini adalah profil pedagang yang saya amati, di mana namanya Mbak Sunarti. Umurnya sekitar 25 tahun, masih muda, dan Mbak tersebut adalah bekerja sebagai pedagang khususnya pakaian. Mungkin lebih identik kepada pakaian wanita atau pernak-pernik, bahkan Mbak tersebut juga jual tas ya, dan memang yang ia jual adalah identik pakaian wanita. Kemudian tempat usahanya di pasar tradisional. Jadi Mbak ini mulai berjualan tahun 2018 di pasar tradisional. Tetapi awal mencoba berjualan
itu Mbak tersebut udah tertarik dengan berjualan itu sejak SMA, dan penghasilan yang ia dapat. Jadi di sini ya, pasar tradisional tersebut beroperasi eh, 2 hari dalam sepekan, di mana ada hari Rabu dan hari Ahad. Di mana biasanya hari Ahad itu identik, pasar itu lebih ramai biasanya ketimbang di hari Rabu. Dan oleh karenanya ketika hari Rabu, Mbak Sunarti ini hanya dapat menjual sekitar ya 7 potong pakaian. Sedangkan ketika Ahad itu lebih banyak, yakni sebanyak 20 potongan pakaian yang bisa terjual. Nah, terkait yang saya amati, Mbak Sunarti ini memenuhi hampir seluruh kriteria etika bisnis, bahkan ya etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Mbak tersebut ya jujur ya, tidak terlihat berbohong gitu kan. Terkadang mungkin ada dari gerak-geriknya, dimana ketika mungkin berbohong, ketika bercanda dia berbohong itu mungkin akan lebih identik, dia akan lihat kesana kemari ketika ia berbohong, mungkin itu ya dalam hal psikologis. Kemudian Mbak tersebut juga lapang dada dalam berkomunikasi. Mbak tersebut terbuka banget dalam hal berkomunikasi, dimana bahkan Mbak tersebut kan menceritakan di mana awal mula ia berjualan gitu loh. Terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Kemudian menggunakan bahasa yang efektif dan efisien dia pastinya, dimana kan sebenarnya Mbak tersebut itu juga udah sarjana, bahkan sarjana dalam hal keguruan, tetapi Mbak tersebut lebih tertarik ke usaha bisnis dan berjualan. Jadi ya pastinya ketika seorang sarjana mungkin ya dalam hal komunikasi mungkin berbicara lebih tertata, lebih efektif dan efisien dibandingkan mungkin orang biasa, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjualan mungkin ya. Jadi Mbak Sunarti ini, saya lihat sih Mbak tersebut menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Bahkan Mbak ini pintar dalam hal dalam hal mengakrabkan diri baik pada setiap kalangan pembelinya. Kan biasanya pembelinya ada mungkin remaja, kemudian orang dewasa, kemudian ada orang tua. Nah, Mbak ini pintar dalam mengakrabkan diri gitu loh, menyesuaikan siapa pembeli. Dia pintar dalam hal menyesuaikan bagaimana tata bahasanya terhadap pembeli di setiap kalangan. Kemudian juga menggunakan panggilan atau sebutan yang baik. Mbak tersebut memanggil saya dengan sebutan Mbak. Jadi itu termasuk menggunakan panggilan yang dan sebutan yang baik. Kemudian juga ramah sekali. Kemudian sabar, karena saya itu kan banyak memberikan pertanyaan juga kepada Mbak tersebut, dan juga dalam kurun waktu yang kurang lebih menurut saya sih lama ya. Dimana Mbak tersebut tetap sabar, kemudian sopan, tetap tidak ada terlihat Mbak tersebut unsur keterpaksaan dalam menjawab. Mbak tersebut tuh sangat lapang dada sekali ketika menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nah, jadi terkait uraian hasil pengamatan berdasarkan indikator etika bisnis. Jadi pertama, indikator ekonomi ya, dimana mengenai produk pakaian gitu loh. Dan pastinya kalau pakaian tidak ada unsur kadaluarsa seperti produk makanan, tetapi mungkin ini lebih kepada tren ya, dimana seorang penjual pastinya harus penjual pakaian ya khususnya harus mengikuti tren yang ada ya, pastinya untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Dan Mbak Sunarti ini ya melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi dan juga Mbak Sunarti ini kan menjual barang yang identik pakaian-pakaian remaja atau anak-anak muda. Jadi ya Mbak Sunarti ini udah ahli sih menurut saya dalam hal dimana dia menentukan barang apa sih yang sekiranya bagus dijual atau sedang tren atau yang sedang dicari-cari oleh anak muda atau konsumen sekarang, zaman sekarang. Kemudian ada indikator peraturan khusus, di mana dalam memasok persediaan pakaian Mbak Sunarti ini dia memperoleh
stok barang dari keluarganya sendiri yang juga berjualan. Jadi uh, di sini Mbak tersebut memiliki aturan dalam menyetok barang itu adalah dengan Mbak Sunarti ini membeli barang di tempat stok, yakni keluarganya itu tadi, kemudian baru ia jual kembali dengan menaikkan harga, yang dimana kenaikan harga itu tadi kan akan menghasilkan keuntungan yang akan ia dapat nanti gitu loh. Jadi dia beli kemudian ia jual lagi dengan menaikkan sedikit harga. Nah, kemudian ada indikator hukum. Kalau untuk indikator hukum tidak ada kesulitan yang berarti, mungkin lebih kepada bagaimana sistem ia menyewa tempat, menyewa toko yang menjadi tempat ia berjualan, adalah dimana Mbak tersebut harus ada iuran atau ada bayaran tiap bulannya. Dan meskipun pasar tersebut beroperasi pada hari Rabu dan hari Ahad saja, tapi Mbak ini bebas dalam hal berjualan kapan saja di toko tersebut. Jadi tidak ada aturan yang berarti dalam hal indikator hukum. Kemudian terkait indikator agama, mungkin perihal produk yang dijual, Mbak tersebut kan menjual barang-barang yang saya lihat sih pakaian yang tertutup, dan pastinya juga Mbak tersebut menjual kerudung. Mbak tersebut juga memakai kerudung. Jadi secara pengamatan sih, secara tidak langsung itu adalah merupakan bentuk dakwah jadi menurut saya, karena bentuk dakwah secara hikmah, dan mungkin dari barang yang ia jual adalah pakaian tertutup, otomatis kan mengajak seseorang untuk berpakaian tertutup. Jadi, dan juga Mbak tersebut menjual kerudung yang tren sih, yang banyak diminati kaum muda, otomatis itu kan secara tidak langsung mengugah remaja atau kaula muda untuk senang memakai kerudung. Oke, kemudian juga dalam akad penjualan pun tidak ada yang bertentangan kan, tidak ada bertentangan, dimana ketika seorang penguasa berjualan itu kan secara dalam hukum Islam harus berpindah tangan dulu menjadi kepemilikan orang tersebut, baru orang tersebut boleh menjual. Jadi Mbak Sunarti ini ia berjualan sesuai dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam ya. Kemudian terkait indikator budaya sendiri, dalam sistem penjualan pakaian sama seperti kebiasaan masyarakat setempat, membeli barang tersebut kemudian menjualnya kembali dengan menaikkan sedikit harga. Kemudian ada indikator etika. Menurut masing-masing individu, interaksi Mbak Sunarti dengan penjual lain itu tidak ada kayak istilah persaingan sih, dan Mbak tersebut juga mengatakan sendiri bahwa ia tidak merasa tersaingi meskipun penjual yang di kanan kirinya tuh sama-sama penjual pakaian, tetapi Mbak Sunarti tidak sama sekali merasakan tersaingi. Bahkan Mbak Sunarti pun sendiri bilang dan memahami bahwa ya setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing. Oke. Jadi interaksi Mbak Sunarti dengan pedagang penjual di sekitarnya atau kanan kirinya yang sama-sama menjual produk yang sama, Mbak Sunarti melakukan interaksi yang baik, tidak merasa tersaingi. Nah, jadi kesimpulan yang didapat adalah hasil dari pengamatan terhadap pasar tradisional khususnya pedagang pakaian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pasar tradisional ditandai dengan adanya dua pihak, yakni adanya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi atau bahkan berkomunikasi, di mana dalam mewujudkan interaksi yang baik untuk mencapai tujuan yang ingin diraih, pastinya perlu adanya etika dan lebih tepatnya indikator etika dalam berbisnis. Nah, kemudian
dalam kehidupan sehari-hari pun, bukan hanya pembisnis ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun setiap manusia tidak memandang apakah itu pembisnis atau apapun, tetapi sekiranya harus menjunjung tinggi etika